Cerita ini memiliki dua versi, versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Ada rasa takut akan kehilangan setelah kehadiran Daniel. Munculnya seakan-akan hendak merebut apa yang telah kumiliki. Meski dia juga punya hak akan Irsya. Tidak, Daniel sama sekali tidak ada hak atas Irsya. Bahkan ketika dunia mengatakan fakta bahwa dialah ayah biologis Irsya, tak akan membuat dirinya memiliki hak apapun. Dialah yang menodaiku dulu. Dia juga yang tak mengakui perbuatannya. Malah memilih diam ketika faktanya bukan Robin yang tertuduh. Bertahun-tahun aku hidup dalam penyesalan dan penderitaan. Kala semua telah membaik, dia muncul dengan seenaknya. Mengakui Irsya darah dagingnya. Lucu, Ma. Nanti pulang apa tidur di sini? Suara Bagas membuyarkan lamunanku. Tunggu papa datang jemput. Ya. Jawabanku sontak membuat Irsya yang tengah asyik mewarnai langsung mendongak menatapku. Papa mau jenguk Irsya. Kusentuh wajahnya dengan senyuman yang kuharap bisa membuat tatapan takut itu memudar. Tapi sepertinya percuma. Papa udah nggak sibuk. Jadi nanti datang buat lihat keadaan Irsya. Irsya tak menjawab. Kembali menunduk menatap pada buku gambarnya. Sayang, kulus rambutnya pelan. Dan Irsya kembali mendongak. Irsya marah sama papa. Irsya menggeleng. Takut. Irsya masih tetap menggeleng. Maafin papa. Ya, maaf karena udah salah paham dan mukul Irsya. Irsya mau kan maafin papa. Irsya mengerjap pelan. Lalu kembali menunduk. Tak menjawab pertanyaanku. Dan itu membuatku cukup tahu bagaimana perasaannya tanpa harus dijelaskan. Pintu dibuka sebelum aku kembali berucap. Kita semua menoleh pada pintu. Yang kemudian menampilkan sosok yang membuat Irsya mengkerut seketika. Papa, Bagas berseru. Dan langsung turun dari ranjang dibantu Mbok Rum. Hei anak papa, Mas Anjar menyambut dengan pelukan. Kutatap Irsya yang kini kembali menunduk. Tanganku sengaja merangkul bahunya lebih erat. Semoga sedikit membantu. Bahwa ada mamanya di sini yang tidak akan membiarkan dia disakiti lagi. Irsya, panggilan Mas Anjar membuat Irsya menoleh. Nggak mau panggil papa. Irsya kembali menunduk. Irsya, Mas. Aku turun dari ranjang dan segera menghampiri. Pelan-pelan. Ya, Mas Anjar berdecak dan berjalan menghampiri Irsya. Mas. Panggilanku sama sekali tak dihiraukan. Mas Anjar tetap mendekati Irsya. Hei. Papa datang nggak dipanggil. Nggak suka kalau papa datang. Irsya tetap menunduk. Emosinya terlihat bagaimana ia memegang pensil warna. Marah sama papa. Irsya tetap diam. Aku langsung berjalan mendekat. Irsya. Papa lagi ngomong sama kamu. Mas. Kusentuh bahu Mas Anjar. Pelan-pelan ngomongnya. Emang aku kelihatan bentak dia. Iya tapi jangan dipaksa kalau Irsya belum pengen ngomong. Mas Anjar mengernyitkan dahi. Sejak kapan kamu sebegitu pedulinya? Mas. Udahlah. Tatapan Mas Anjar beralih pada Bagas yang diam di pinggir ranjang. Bagas mau ikut papa pulang sekarang. Mau. Ayo pulang. Besok sekolah. Sama mama. Kan, Mas Anjar melirikku. Aku pengen nemenin Irsya malam ini boleh? Terserah kamu. Mas Anjar langsung berjalan melewatiku. Bagas ayo pulang sama papa. Mama di sini. Tapi Bagas mau sama mama. Kalau nurut sama papa. Besok papa ajak jalan-jalan. Bener, iya, yay. Dan Mas Anjar langsung menggandeng tangan Bagas keluar kamar. Membiarkanku mematung dengan perasaan bingung. Mama pulang aja. Suara Irsya membuatku langsung menatapnya dan kemudian berjalan mendekat. Mama pengen tidur sama Irsya malam ini. Irsya sama Mbok Rum aja. Tangan yang hendak terulur menyentuh kepalanya. Terhenti seketika. Mama pulang aja. Irsya nggak suka kalau mama di sini nemenin Irsya. Irsya diam membuat perasaanku kian tercabik. Sebegitu tak berartinyakah aku sebagai mamanya? Dan, Mbok Rum mendekat. Nggak apa-apa, Mbok. Aku menukas cepat. Tolong jaga Irsya. Setelah meraih tas, ku kecup kepala Irsya. Mama pulang. Tak ada sahutan. Seolah-olah kepergianku memang diinginkan. Ada yang tersayat di dalam dada. Semakin tersadar bahwa aku memang telah benar-benar kehilangan.
kehilangan arti sebagai mamanya. Asteris asteris asteris. Berjalan di koridor rumah sakit dengan air mata membanjiri pipi. Tak kuhiraukan jika tatapan orang yang berlalu lalang seolah mengasihani. Tatapan prihatin seolah paham bahwa mungkin aku telah kehilangan. Tapi aku bukan kehilangan raga, tapi hati. Hati anakku sendiri. Bagaimana bisa kamu membahagiakan Irsya jika kamu sendiri pun tak bahagia? Suara itu membuatku mendongak. Daniel, lelaki itu tersenyum lembut bersandar santai di dinding. Berdiri tegak kemudian mendekat. Nih, ia menyerahkan sapu tangan. Nggak butuh. Butuhnya pelukan. Aku bukan remaja 18 tahun lagi. Daniel terkekeh. Aku tahu. Kamu telah berubah menjadi sosok ibu yang luar biasa. Aku mendengkus kasar. Ibu yang mempertaruhkan nyawa demi melahirkan 2 anak. Ibu yang rela. Tapi aku ibu yang buruk. Pukasku cepat. Aku ibu yang menyia-nyiakan anak sendiri. Ibu yang tak peduli pada anak sendiri. Ibu yang tidak tahu caranya membagi kasih. Ibu yang bodoh karena membiarkan anaknya dipukuli sampai masuk rumah sakit. Tangisku pecah kala Daniel menarikku dalam pelukan. Entah mengapa aku membiarkannya. Aku menangis mengeluarkan segala keluh kesah. Kamu tetaplah seorang ibu. Ibu yang luar biasa bagi Irsya. Bisiknya. Aku akan membuat Irsya mengakui betapa dia menyayangimu. Asteris asteris asteris. Bagian 13. Semenjak semalam, aku belum bicara lagi dengan Mas Anjar. Saat aku pulang pun, dia sudah tidur di kamar Bagas. Ketika pagi, Mas Anjar sarapan tanpa sedikit pun menegurku. Seharusnya aku sudah biasa dengan wataknya yang memang sering mendiamkan saat aku melakukan kesalahan. Tapi entah mengapa kali ini rasanya aku mulai muak. Lelah jika terus mengalah. Setelah Mas Anjar berangkat kerja sekalian mengantar Bagas sekolah, aku langsung menyiapkan makanan untuk Irsya. Entah mengapa bayanganku tertuju pada Daniel. Saat dia begitu lahap memakan hasil masakanku, bibir tiba-tiba melengkung tipis. Hingga membuatku ingin membawa makanan lebih untuknya juga. Tapi ketika semua sudah siap, hati tiba-tiba berseru. Kamu bawain makanan buat Daniel. Siapa dia? Kalau ketahuan sama suami kamu gimana? Apa yang bakal dia lakuin ke kamu kalau sampai tahu kamu selingkuh? Tidak, aku tidak selingkuh. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Daniel. Dia datang menjelaskan fakta masa lalu. Dan hanya ingin dekat dengan Irsya. Jelas aku membiarkan karena Irsya terlihat begitu menyayanginya. Irsya tak pernah merasakan kasih sayang tulus seorang ayah. Apa salahnya aku memberikan kesempatan pada Daniel untuk menyayangi Irsya, anak kandungnya? Aku mendesis dan berdecak kesal dengan semua pemikiranku yang seolah bertolak belakang dengan hati. Tak kupedulikan. Karena apa yang kulakukan pun tidak salah. Irsya butuh kasih sayang dari sosok ayah. Sesampainya di rumah sakit, kuedarkan pandangan mencari sosoknya. Dia yang selalu tiba-tiba muncul tak terduga. Terlebih semalam, aku merasakan ketenangan berada di pelukannya. Kuenyahkan pikiran yang entah mengapa selalu tertuju pada Daniel. Seolah-olah hati telah tersandera padanya. Semoga ini hanya pikiranku saja yang memang sedang kacau. Dan aku kembali melangkah lurus menuju kamar Irsya. Sayangnya Mama, seruku saat membuka pintu. Irsya menoleh sekilas, tanpa senyum dan kembali dengan mainannya. Aku menghela napas. Sudah biasa. Hari ini Mama masak bandeng presto sama sayur asam lo. Borum cekatan mengambil alih rantang. Dan aku duduk di pinggir ranjang. Mau makan sekarang apa nanti? Nanti saja. Ma, Irsya masih kenyang. Tadi makan sama apa? Bubur ayam dibeliin sama Dedi. Dedi, Irsya mengangguk. Dia ke sini tadi pagi. Iya, sekarang. Mas Daniel datang sekitar jam 8 tadi. Non. Pulang jam 10. Borum yang menyahut. Oh, tanpa sadar aku melirik ponsel di genggaman. Tak ada pesan apapun dari Daniel. Entah mengapa ada rasa sedikit kecewa menyelimuti. Kok bawa banyak? Non. Aku menoleh pada Borum yang mengeluarkan isi rantang. Itu buat yang lain juga, Mbok. Maksudnya buat siapa aja yang mau makan. Buat Dedi juga enggak? Ma. Aku kembali menatap Irsya. Iya boleh. Yeay, nanti makan bareng Dedi aja kalau gitu. Ma. Aku tersenyum kikuk. Menggaruk leher yang tidak gatal. Memangnya maksudnya Om Daniel bakal kesini lagi nanti. Iya katanya. Jam berapa? Irsya menggeleng. Mau telepon enggak?
Aku menggigit bibir. Bodoh. Kenapa seolah aku yang benar-benar menginginkan Daniel di sini? Mau. Ayo telepon Dedi aja. Ma. Ah. Bukan. Aku melakukan demi Irsya. Tidak lebih. Tanpa ragu aku menekan nomor Daniel dan memanggilnya. Tak butuh waktu lama. Telepon terhubung seiring dada yang kian berdesir. Halo, Dan. Anindira. Serius kamu? Apa sih? Syok aja. Takut salah save nomor. Enggak lah. Kenapa? Ada apa? Ada masalah? Enggak sih. Irsya mau ngomong sama kamu katanya. Irsya. Dan aku menyerahkan ponsel pada Irsya yang diterima dengan antusias. Halo. Dedi. Dedi kesini nanti jam berapa? Mama masak banyak buat Dedi juga. Aku mendesis mendengar Irsya bicara seperti itu. Rasa malu tiba-tiba merambat ke kedua pipiku. Beneran ya? Dad. Oke. Bye. Dedi. Irsya menyerahkan kembali ponsel padaku. Dan terlihat panggilan masih terhubung. Udah. Aku bertanya. Makasih. Ya, buat apa? Karena udah masak buat aku juga. Nggak usah kegeran. Hahaha. Nanti aku ke sana 1 jam lagi. Tunggu. Aku diam. Tidak tahu harus menyahut apa. Irsya pulang jam berapa nanti? Sore. Sekitar jam 4. Oke. Sekalian mau diantar pulang. Nggak usah. Hahaha. Suami kamu yang jemput. Aku kembali diam. Sorry. Udah dulu. Ya. See you. Panggilan dimatikan. Bersama perasaan bimbang yang datang. Irsya pulang jam berapa? Aku menatap layar ponsel tak percaya. Membaca pesan yang dikirim oleh Mas Anjar. Entah mengapa berat rasanya membalasnya. Seakan-akan pesannya mengganggu kebersamaanku dengan Daniel dan Irsya. Tapi aku tetap mencoba membalasnya. Jam 4. Mas Anjar. Oke apa? Mas Anjar. Nanti ku jemput. Hah, aku bisa naik taksi. Mas Anjar. Jam 4 aku ke sana sama Bagas. Aku menggigit bibir. Bingung harus membalas apa lagi. Kenapa? Hah. Aku menoleh pada Daniel yang sedang menyuapi Irsya. Daniel datang sesuai janjinya. Sudah ada di sini sejak sejam yang lalu. Antusias melihat makanan yang kubawa. Memakan lahap sebelum menyuapi Irsya. Ada masalah? Daniel bertanya lagi. Enggak. Aku mencoba tersenyum tapi sepertinya gagal karena Daniel justru menyeringai tipis. Suami kamu mau datang? Kalau iya, aku bisa pergi sekarang. Dia jemput nanti jam 4. Jawabku yang entah mengapa terasa berat. Daniel mengangguk. Irsya pulang sama Dedi aja ya, Ma. Irsya menyahut. Nggak bisa dong, sayang. Papa mau datang lo buat jemput Irsya. Tapi Irsya mau pulang sama Dedi aja. Hei, boy. Anak baik itu yang nurut sama apa kata mama. Yang nggak bikin mama sedih atau nangis. Yang akan selalu buat mama bahagia. Oke. Irsya diam dan tertunduk. Seolah sedang membantah semua perkataan Daniel lewat hatinya. Entah mengapa aku merasakan itu. Kita bisa ketemu lagi nanti. Kapanpun Irsya mau. Irsya kembali menatap Daniel. Janji. Dad, I'm promise with you. Boy. Daniel memberikan jari kelingkingnya yang disambut antusias oleh Irsya. Senyum mereka seakan menjadi penyejuk tersendiri di hatiku. Tanpa sadar bibir melengkung menatap keduanya. Hingga Daniel menoleh dan mengedipkan mata. Buru-buru aku memalingkan muka. Ada yang kembali berdesir di dada. Semoga bukan sesuatu yang menyiksa di kemudian hari. Bersambung.